Halo sahabatku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, ini ada, sekarang saya mau review edukasi sebetulnya Nissan Livina. Tapi sebelumnya saya sebagai warga Malang juga turut prihatin, turut berduka cita atas korban bencana banjir kemarin, banjir bandang yang ada di Bumi Aji, Kota Wisata Batu. Berikut ini videonya. Dari video tersebut nampak jelas bahwasanya banyak air bah ya dari gunung, dan di situ banyak juga pepohonan yang ikut. Ya, pepohonan yang ikut. Saya dapat video itu bukan merekam sendiri, saya dapat dari grup WhatsApp. Nah, itu banyak pepohonan yang ikut. Nah, artinya apa? Ya, pertama, kalau sudah terjadi bencana seperti ini, kita sebagai masyarakat, warga harus prihatin. Dan setelah prihatin, nanti setelah recovery, nanti kan tadi pagi itu saya ke lokasi, cuma saya videokan. Saya ke lokasi, sudah banyak sekali relawan ataupun bapak-bapak dari TNI dan aparatur negara lainnya. Tadi saya lihat sangat guyup, di sini itu guyup ya. Nah, artinya apa? Saya mengajak untuk masyarakat mencintai pohon. Nah, saya juga sering main off-road kan ke hutan di atas itu. Juga apa ya? Pohon-pohon yang penyangga di atas itu juga banyak yang ditebang, kadang tidak diambil kayunya, tidak diambil bawa pulang. Saya banyak lihat itu, ya tidak banyak lihat ya, saya pernah lihat itu kayu-kayu itu tertimbun di tanah lah. Kemarin ketika longsor dan banjir terbawa arus lah. Artinya apa untuk masyarakat, khususnya warga Malang dan dimanapun masyarakat yang di sekitar lembah, gunung, untuk mencintai alam dan jangan menebang pohon, kalau bisa ditanam. Habis ini kita ayo masyarakat untuk menanam pohon, terutama yang warga sekitar desa gitu ya. Saya kira sekarang sudah sangat banyak masyarakat yang sudah mulai mengerti tentang bahayanya merusak ekologi itu. Itu ya, ini sedikit info saja hari ini. Jadi saya sebagai warga Arema Rek Malang ini juga turut prihatin dan berbelasungkawa terhadap korban sedalam-dalamnya. Oke, sekarang kita kembali ke topik ini. Tadi intermezzo ya. Nah, ini namanya Nissan Livina, jadi bukan Grand Livina, dia Nissan Livina. Bedanya apa mas? Nah, seperti tadi di video yang di depan tadi, dia agak sini mas, kokono mas, agak backlit mas, sampean mas kameramen. Nah, jadi kalau dari depan dia sama dengan Livina yang seperti umumnya, tapi ini tidak ada grandnya, jadi ini Livina. Nah, mobil ini banyak plusnya. Plusnya apa? Minusnya dia dari Grand Livina, dia 2 seater, 2 baris 5 seater. Jadi yang belakang tidak ada kursinya. Jadi bedanya hanya di belakang. Jadi di belakang dia lebih pendek. Mungkin orang bisa menyebutnya ini Livina yang sporty atau bagaimana. Yang jelas ini Livina ya, tipenya ada XR sama X-Gear. Kalau X-Gear itu dia lebih kayak ke cross-crossan gitu ya, ada overrider dan sebagainya. Nah, overall sih sama. Nah, mobil ini teman-teman boleh komen, ini masuk MPV, low MPV seperti Grand Livina, Avanza, Xenia, atau dia masuk city car seperti Jazz, Yaris, Swift dan kawan-kawan. Nah, enggak tahu ya masuknya apa. Nah, silahkan komen, enggak apa-apa di bawah. Kalau saya lebih menyebutnya ini city car karena dia hanya 5 seater, 5 seater, dan mobil ini juga pendek. Panjangnya ini 4,1 ya. Insya Allah sekitar situ ya, kalau selisih mili ojo digawe bantahan ya. Pokoknya panjangnya kurang lebihnya sekitar 4,1 meter. Kalau Grand Livina itu 4,4,5 kurang lebihnya gitu, nggak sampai 4,5 meter, sekitar 4,4 meter. Jadi selisihnya kurang lebihnya 30 cm dengan si Grand Livina. Nah, dan mobil ini sekelas, mungkin bisa alternatif teman-teman untuk pembelian Jazz ataupun Yaris dan kawan-kawan, karena harga mobil ini cenderung lebih murah secara second. Secara bekas dia lebih murah, second hand dia lebih murah.
Nah, jadi harga mobil ini sekelas dengan mungkin Jazz ID.SI yang 2005. Kalau teman-teman yang fanatik dengan tahun, nah ini bisa jadi pilihan. Dan ini juga bukan LCGC. Dan mungkin juga bisa jadi alternatif untuk teman-teman yang mau beli LCGC. Nah, ini ada mobil yang tidak LCGC dengan spek kualitas yang cukup baik. Nah, jadi mobil ini tetap masuknya apa ya? Yes, pokoknya intinya kalau spare part saya yakin semuanya sama dengan si Grand Livina gitu ya. Untuk rem dia belakang tromol, depan cakram, ABS ada insya Allah, belakang ada defogger kaca. Dan kita buka belakangnya dulu, kita banyak membahas belakang. Nah, jok tengah itu bisa dilipat ya. Ini bagasinya ya cukup luas, bagasi cukup luas teman-teman. Ini lebih luas daripada si Jazz menurut saya. Jok tengah ini bisa dilipat. Nah, jok tengah ini bisa dilipat ke depan. Kemudian juga apa? Kekurangan dia nggak bisa reclining ke belakang banget, nggak bisa. Nah, jadi dia secara bagasi lebih fungsional. Nah, dan kekurangannya daripada si Grand Livina dia hanya 5 seater. Tapi ini alternatif teman-teman yang mau beli city car. Tapi mobil ini kalau dimodif itu menurut saya bisa lebih cakep daripada si Grand Livina-nya menurut saya loh. Terus dari sisi naikan banyak plusnya, nanti tak ceritani ya. Terus kemudian interior, kalau bodi nggak usah saya bahas banyak karena dia persis sama, hanya di belakang aja. Untuk interior dia ini black on black. Nah, punya saya ini kebetulan black, dan ini tahun 2011 10 pas 11 saya lupa, 11 ya mobil saya ini. Dan dashboardnya juga sama persis dengan si Grand Livina. Tapi untuk tipe ini dia AC-nya hanya satu. Jadi di konsol box tengah itu dia tidak ada blower anginnya. Itu ya teman-teman. Untuk dari sisi pengemudi juga sama. Ini door trim, all auto auto windownya hanya di sopir, dan ini sama. Ini electric mirror. Dan beginilah kalau mobil Nissan itu Livina punya kelemahan di setir. Setirnya ini rata-rata sudah jelek atau gopel-gopel. Tapi untuk yang sudah interior hitam saya lebih seneng, dia biasanya lebih bagus. Kalau yang versi yang lama itu yang si Grand Livina yang 2007, 8, 9 tuh, kalau yang krem itu masih gini welek teman-teman. Kadang sampai kerowok-kerowok gini. Gini tuh sampai cuil-cuil. Nggak tahu ya. Oke ya, saya pikir cukup pembahasan di sisi dashboard. Plus minus ada. Untuk plat body dia sangat baik kalau saya bandingkan. Tapi kalau saya bandingkan dengan city car lainnya yang speknya spek Swift, Yaris dan Jazz, insya Allah mirip-mirip ya. Nggak, mereka juga cukup baik. Tapi kalau kita bandingkan dengan LCGC yang seharga ini jauh. Nah, kemudian dari sisi mesin, kemudian mobil saya ini kebetulan sudah dirubah, jadi ini lampunya sudah Proji dan ada DRL, ratingnya juga running light. Nah, tapi nggak usah dibahas, itu ubahan sendiri, tapi ya cukup mahal ya. Untuk lampunya ini sudah HID, sudah pakai balas. Ini juga rubahan, nggak usah dibahas lagi. Nah, ini teman-teman ECU ini apa ya, komponen listrik ya. Untuk nyuci mobil ini agak hati-hati, jadi harus profesional yang mengerjakan. Kemudian untuk mesin dia HR15. Nah, dia mesinnya sama dengan si Grand Livina dan tenaganya sekitar 109 PS. Artinya tenaga itu mirip-mirip kalau kita bandingkan dengan Avanza Veloz ataupun dengan Mobilio. Nah, itu juga mirip-mirip kalau tiga masih. Tapi untuk aplikasi di jalan bagaimana? Nah, katanya kalau Grand Livina itu kan kalau matic-nya itu untuk tanjakan dia relatif ngelemot, atau kickdown-nya di matic-nya kickdown-nya kurang. Nah, mobil ini punya kelebihan dia lebih baik secara kickdown matic-nya. Kickdown itu ditungkak itu loh ya guys ya, diidek nih guys itu jenis kickdown. Jadi secara kickdown-nya dia lebih baik, dan secara tanjakan kalau teman-teman yang cari Livina yang asik dipakai itu ini. Dia handlingnya lebih bagus dan secara tanjakan dia lebih enak si SR ini daripada si yang panjang. Mesin sama, mungkin karena bodi ya. Kok saya, tapi omongan saya ini juga tidak bisa dibuktikan secara mechanical ataupun gimana, karena saya juga tidak melakukan dinotes atau apa. Tapi saya membuktikannya secara pengalaman pribadi. Jadi saya punya Livina ini kan
1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai berapa kali. Jadi kan kita ngetes mobil bekas itu, kalau saya bisa bicara seperti ini, banyak yang saya tes. Artinya tidak satu aja, banyaknya itu ya mungkin bisa 5 sampai 10 unit pengalaman saya nyoba. Oh, karena apa? Kalau kebetulan saya nyoba pas yang itu kondisi kurang prima kan juga percuma. Nanti saya jelaskan gitu ya, bisa salah nanti. Jadi saya nyoba beberapa unit, ternyata si XR ini naikannya lebih, secara torsi dia dan power dia lebih oke daripada si yang panjang. Padahal mesin sama, tenaga sama, secara di atas kertas. Tapi kan di atas kertas dengan di atas jalan itu berbeda teman-teman. Gitu ya. Oke, dari sisi mesin, untuk spare part sama dengan si Grand Livina, dia juga high cost di bagian maintenance, di bagian electrical mesin. Jadi di busi itu dia lebih mahal daripada konco-koncone ya teman-teman nih. Dia untuk businya harus pakai businya ini, kalau salah mereknya apa saya nggak nyebut ya, pokoknya businya ini sekitar 150.000 per biji. Artinya kalau kita sekali penggantian butuh 4 biji. Nah itu kan berarti untuk busi saja teman-teman butuh 600.000 sekali ganti busi, karena busi itu juga komponen yang sering harus diganti ya. Mungkin ganti busi 1 atau 2 tahun sekali lah, 2 tahun sekali lah satu. Sebetulnya juga enggak wow banget, cuma ya apa, sedikit lebih mahal daripada si teman-teman nih gitu untuk di sisi busi. Kalau sisi yang lain saya pikir mirip-mirip aja. Untuk electrical yang lain, coil apa itu harganya juga, ignition coil apa itu harganya juga relatif sama. Nah untuk kaki ya, kita kalau bandingkan dengan si apa itu, kalau kita bandingkan dengan apa ya, oh iya mobil ini gak ada model ini pecah ini remnya cuma pembagi gini. Berarti tidak ABS teman-teman mobil ini, sorry tadi saya salah. Oke. Untuk si kaki dia jauh lebih nyaman kalau saya bandingkan dengan si kompetitornya. Nah, mohon maaf ini panas, saya seluangkan waktu syuting ini di cuaca panas karena nanti agak sore kan. Ini sekarang musim penghujan, sekarang ini November awal 2021. Nah saya bikin video ini tentu tadi juga ada bencana di daerah saya tadi juga karena ini musim hujan yang sangat deras. Ini lagi musim, jadi nanti masih sore masih hujan, jadi saya sempatkan siang bikin reviewnya. Jadi kalau dari sisi kaki itu dia lebih nyaman daripada si kompetitornya tadi, si tikar yang saya sebutkan tadi. Dia lebih semut menurut saya. Cuma dari sisi keawetan kaki itu ya mirip-mirip kalau dengan si Honda, dia cenderung mudah ada kemeletak gitu. Ya, tapi intinya dirawat juga. Tapi kan peruntukan mobil seperti ini kan untuk mobil di kota, bukan untuk kita kerja di jalan-jalan yang makadam itu cepat aus karet-karet. Tapi kalau untuk di kota mobil ini oke, lebih semut, dan ground clearance-nya ini juga cukup tinggi kalau kita kalau kita bandingkan dengan sitikar yang lain. Jadi dia juga cukup baik, dan juga sumbu-sumbunya roda yang cukup pendek itu. Jadi kalau sumbu roda pendek itu kan tidak gampang mentok toh yang di sini ya. Gitu ya teman-teman ya. Terus sisi apa lagi? Jadi nyaman dia. Ayo sekarang kita nyoba jalan aja. Kita coba jalan habis ini. Dan dari belakang tadi saya jelaskan juga semuanya sama dengan si Grand Livina, dia hanya beda di kursi belakang. Itu ya. Oke, di kompetisi mobil ini ikut city car atau MPV. Oke, sekarang tak coba hidupkan mesinnya, teman-teman. Coba tak starter ya. Nah, kita cek knalpot belakangnya. Nah, ini gasnya sampai mentok. Sampai sampai limit. Nah, aman, tidak ada gejala asap, dan mobil ini sangat halus mesinnya. Oke, sekarang ayo jalan. Sekarang kita jalan teman-teman. Bismillah. Matic langsung dimasukkan, dia langsung nyantol ya. Dan mobil ini maticnya sangat semut. Nah, untuk kaki gini, handling gini. Mobil saya ini kebetulan kakinya lagi, saya dapat posisi kakinya lagi prima, jadi tidak ada gembledek. Nah, untuk kena polisi tidur, speed bump dia lebih baik daripada teman-temannya kompetitornya ya. Jadi kompetitornya itu ya mobil Jepang yang
70 jutaan lah, antara kurang lebih di angka 70, 80, intinya di bawah 90 jutaan lah, sesama mobil Jepang. Nah untuk kickdown matic-nya itu tadi saya bilang dia lebih baik daripada si Grand Livina-nya menurut saya. Sekali lagi ini hanyalah pendapat. Kemudian untuk sisi kekedapan kabin, nah ini bisa diacungi jempol mobil ini. Suara aspal dan suara klaker roda, suara paving itu cenderung minim, tetap masuk karena ini juga bukan mobil yang high class, tapi tetap masuk, tapi lebih minim daripada si kompetitornya. Apalagi saya pernah punya Jazz GK, itu mobil saya beli hampir 200 juta itu ya, suara aspalnya panggah masuk aja, tetap masuk aja. Nah itu kan juga apa kelebihan dari mobil ini, nyaman. Nah, tetap nyamannya tetap dapat khasnya si Nissan, seperti dapat dari sisi keluarga. Apabila teman-teman misalnya pengen membawa anak kecil dan gelar kasur ya, kasur di beber di belakang itu dia juga bisa. Artinya mobil ini juga tetap multifungsi untuk keluarga ya, keluarga muda yang anak baru 1 atau 2, belum punya mantu, belum punya cucu, itu oke. Gitu ya. Terus kemudian setir cukup enak. Nah ini kalau mbak-mbak, mak-mak ini oke, karena setirnya ini kan IPS. Nah setirnya ini cukup oke. Mobilnya pakai IPS gak ya? Setirnya pakai IPS ya? IPS. Nah ini saya tanya mas kameramen ini, menawa saya yang lupa. Nah kemudian apalagi ya, AC bisa diandalkan walaupun dia 1, tetap cukup sampai belakang. Jadi tapi ya nunggu ya, kalau belakang minta dingin paling nggak nunggu 1 menit. Nah tapi tidak apa-apa toh, kita nunggu 1 menit aja. Kalau sisi audio bawaannya originalnya biasa saja, tidak baik-baik banget. Nah terus mobil ini dari sisi keamanan kurang, dia tidak ada airbag. Tapi dari sisi kerangka bodi Nissan saya akui cukup baik. Dia juga saya pernah baca-baca atau lihat itu dia juga ikut spesifikasi Euro NCAP. Nah itu, tapi tidak tahu ini masuk apa enggak. Cuma saya pernah lihatnya kayaknya iya. Tidak apa-apa, komen tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jadi mobil ini secara spek dia cukup baik daripada teman-temannya, dengan harga yang relatif terjangkau gitu ya. Harga terjangkau itu yang bagaimana? Harga yang ketika Anda punya uang itu terjangkau. Walaupun mobil itu 20 juta, kalau sama Anda punya uang ya terasa mahal. Gitu ya, walaupun 2 miliar, kalau Anda punya uang itu juga terasa murah. Itulah kenapa kita tidak boleh melihat diri orang lain seperti kita, atau kita seperti orang lain. Apa ya, kok bingung ya ngomong apa. Jadi kita tidak boleh punya penyakit hati, punya penyakit iri. Ini bolak-balik saya sampaikan di dalam review saya. Jangan pernah melihat tetangga kita, kalau beli mobil itu dasarnya tetangga kita. Jadi tonggone ini punya apa, sama harus punya ini, itu jangan. Itu penyakit hati dan itu dapat menimbulkan gejala stroke. Itu ya teman-teman. Oke, pesan saya penutupan ini gitu. Sekali lagi, hindari dan harus hilangkan penyakit hati ya. Gitu. Oke. Salam saya dari Arema, anak Malang, arek Malang. Dan saya juga turut prihatin, turut berduka cita terhadap korban bencana di kota wisata Batu. Itu ya. Saya ini sehari-hari kalau keluar mesti ke Batu, karena rumah saya dengan Batu itu dekat. Dengan kota Batu itu cuma sekitar 12 kilo. Jadi saya hampir 2-3 hari pasti ke Batu. Nah, makanannya murah-murah, penduduknya ramah, wisatanya banyak, alamnya dingin. Rumah saya ini juga perbatasan antara dari Malang kota dan Batu gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.